Kardinal Robert Francis asal Amerika Serikat resmi terpilih sebagai Paus ke-267 pada Kamis sore waktu setempat, setelah hari kedua proses konklav berlangsung. Ribuan umat bersorak-sorai setelah pengumuman resmi Paus baru berlangsung di Basilika Santo Petrus Vatikan yang mengenalkan Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus terpilih yang merupakan Paus pertama kelahiran Amerika Serikat dengan memilih nama Paus Leo ke-14 sebagai pengganti Paus Fransiskus. Paus Leo menyapa seluruh umat dan masyarakat Vatikan setelah asap putih mengepul di cerobong asap Kapel Sistina yang bertanda terpilihnya Paus baru. Dalam salam perdananya, Paus terpilih Leo ke-14 menyampaikan salam perdamaian dan menyampaikan visi dan misinya sebagai Paus yang akan memimpin seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Paus Leo merupakan salah satu kardinal yang tidak banyak diunggulkan dalam proses pemilihan berlangsung, bahkan sangat jarang untuk diwawancara atau ditampilkan di media. Proses sakral ini sangat luar biasa, sukacita besar menyelimuti umat Katolik seluruh dunia. Paus baru telah terpilih. Selamat atas terpilihnya Paus Leo ke-14. Redaksi Atambua TV melaporkan. Musim panen di awal tahun 2025 disambut gembira oleh para petani Kabupaten Belu karena mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun lalu. Sejumlah petani di Kabupaten Belu saat ini memasuki musim panen padi yang dinanti-nantikan. Musim panen pertama di awal tahun ini disambut gembira oleh petani karena hasil panen padi tahun ini mengalami peningkatan. Meningkatnya hasil panen padi tahun ini dikarenakan curah hujan yang cukup dan berkurangnya hama yang menyerang tanaman padi. Hal ini menambah semangat para petani untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Salah seorang petani asal desa Umaklaran, Gabriel Kutu, sangat bersyukur karena hasil panen padinya meningkat hampir 100%. Di tahun ini dengan luas lahan persawahan 44 are ini, Gabriel mampu mendapatkan 120 karung padi, sedangkan di tahun lalu, dirinya hanya mampu menghasilkan 60 karung padi. Curah hujan tahun ini memang rasa puas tahun ini. Karena tahun ini kami air irigasi tidak pakai, hanya semuanya pakai air hujan. Lebih daripada tahun-tahun 2, 3, 4 tahun lalu ini tahun lebih. Tahun lalu tuh paling mencapai 60-70 karung. Tapi kali ini tahun ini 100 lebih ada. Gabriel juga berharap panen yang melimpah ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani. Hal ini menjadi faktor penentu penting bagi kualitas hasil panen yang diharapkan. Keberhasilan petani meningkatkan hasil panen padi menjadi indikasi positif terhadap efektivitas serta penggunaan teknik pertanian yang tepat oleh para petani, termasuk penggunaan dalam benih unggul, penanganan hama, dan optimalisasi waktu tanam. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu menyebut hasil panen padi tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Ia targetkan hasil panen tahun ini sudah sesuai standar kabupaten. Hasil panen awal tahun 2025 di Kabupaten Belu mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya hasil panen padi tahun ini dikarenakan curah hujan yang cukup dan berkurangnya hama yang menyerang tanaman padi. Meningkatnya hasil panen padi menjadi indikasi positif terhadap efektivitas serta penggunaan teknik pertanian yang tepat termasuk penggunaan dalam benih unggul,
penanganan hama dan optimalisasi waktu tanam. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Robert Mali, menjelaskan sesuai data yang masuk pada bulan Maret, hasil panen padi tahun ini mengalami peningkatan. Tahun 2025, petani dapat memproduksi sebanyak 5,6 ton gabah per hektar. Kondisi panen di Belu saat ini, tahun ini dibanding tahun lalu, itu ada kenaikan yang cukup signifikan. Karena bukan hanya dilihat dari luas tanamnya saja, tapi produktivitas yang sementara masuk pun sangat bagus. Rata-rata saya lihat produktivitasnya itu di atas 4. Bisa 5 ton per hektar. Di akhir bulan ini kita sudah bisa dapat angka rata-rata kabupatennya, angka produktivitas. Untuk kondisi musim hujan sekarang ini bagus, bahkan untuk musim tanam kedua ini sangat bagus. Jadi saya berharap petani-petani yang memiliki potensi sumber daya air yang cukup itu bisa melakukan peningkatan IP dari 1 kali tanam menjadi 2. Robert berharap dengan curah hujan yang cukup ini, petani dapat mempersiapkan lahan untuk memasuki proses tanam kedua. Selain itu, dengan adanya peningkatan hasil panen ini, Kabupaten Belu dapat mencapai target kabupaten. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu gelar diklat guru PAUD se-Kabupaten Belu. Informasinya usai jeda.